Hai semuanya, namaku Violet. Hari ini aku mau jujur tentang sesuatu yang belum pernah aku omongin sebelumnya. Bahwa aku jadi seorang nenek di umur 26 tahun. Iya, aku tahu. Ini memang gila. Jadi, gimana awal mula aku jadi nenek termuda di dunia? Ini berawal seperti cerita pada umumnya. Aku bertemu cowok di umur 13. Nama dia Carter. Dan dia ganteng. Bener-bener ganteng. Ganteng supermodel. Ganteng idaman. Selain itu, dia baik. Aku sedang mengalami masalah dengan keluarga. Dan dia seperti jadi keluarga kedua untukku. Saat kami pacaran, aku mau melakukan apapun yang dia inginkan. Aku takut dia akan pergi kalau aku nggak mau. Dan aku merasa butuh dia. Beberapa minggu setelah kami bersama pertama kali, aku sadar aku telat hate. Aku sudah pernah diperingatkan tentang ini. Jadi aku tahu aku mungkin dalam masalah. Tapi aku masih 13 tahun. Maksudku, masa aku hamil sih? Melihat hasil kalau aku hamil adalah momen terburuk dalam hidupku. Ya, kedua setelah ngasih tahu orang tuaku, barang dilempar, banyak teriakan, banyak tangisan. Mereka nggak percaya anak mereka melakukan hal seburuk itu. Mereka sempat mau mengusir aku sebelum mereka menemukan solusi lain. Orang tuaku mengirimku ke lintas negara untuk mengurus bayinya dengan tanteku. Dengan begitu, di kota ini nggak akan ada yang tahu. Bahkan Carter. Aku menghilang dari kota, dari hidup lamaku, bagai hantu. Aku takut. Semakin lama aku hamil, aku semakin sayang pada calon anakku. Dia akan seperti apa ya? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Apa mata dia akan mirip denganku? Orang tuaku janji mereka akan membesarkan anakku seperti anak mereka supaya nggak ada yang curiga. Dengan begitu, aku bisa hidup normal dan nggak akan ada yang tahu. Saat mau melahirkan, aku sudah nggak sabar bertemu anakku. Itu adalah hal paling sakit yang pernah aku rasakan. Saat dia keluar, aku benar-benar lega. Tapi cuma sesaat. Semua dokter langsung buru-buru. Bayiku terlihat pucat. Aku nggak percaya apa yang aku lihat. Aku dibawa keluar ruangan penuh rasa panik. Apa dia baik-baik saja? Apa yang terjadi? Aku tiduran selama beberapa jam. Saat tanteku masuk ruangan, aku tahu ada yang salah. Dia bilang kalau bayi perempuanku telah meninggal. Semua warna dalam hidupku seakan hilang. Sejak saat itu, aku menjadi orang yang berbeda. Aku pulang untuk berbicara dengan Carter. Tapi dia sudah hilang dari kota. Gak ada yang dengar berita dari dia berbulan-bulan. Aku mulai bertanya apa yang terjadi padanya selama beberapa tahun ini. Aku cari dia di sosmed. Aku telepon orang tuanya, tapi nomornya tidak aktif. Mereka seakan melarikan diri dari sesuatu. Aku pikir itu mungkin karena aku. Karena Carter gak mau jadi bapak. Melihat aku yang berusaha mencarinya, ibuku mengajakku bicara. Ibu menjelaskan bahwa waktu ibu meminta Carter untuk membantu finansial kami, dia lari bersama bapaknya ke Jerman supaya secara hukum dia gak perlu membiayai aku. Kecurigaan aku benar, tapi ternyata itu sakit. Dia janji dia akan ada untuk aku. Dia bahkan menawarkan untuk membesarkan anak kita bareng. Tapi ternyata itu omongan saja. Tanpa Carter, aku main game seharian dan mempelajari mereka secara online. Aku rasa aku sangat tertarik dengan itu karena aku merasa seperti hidup di dunia lain. Dunia di mana hal ini gak terjadi dan itu terasa sangat indah. Aku mulai kuliah jurusan desain video game di luar kota dan untuk sesaat semua baik-baik saja. Kecuali sejujurnya aku takut untuk dekat dengan orang lain lagi. Suatu hari ada yang mengetuk pintuku. Mulutku penuh dengan pizza dan aku memakai piyamaku. Jadi aku hampir nggak membukakan pintu. Tapi ketukannya terdengar mendesak, jadi aku nggak punya pilihan lain. Saat aku buka pintu,
aku lihat anak perempuan yang sangat muda. Usianya mungkin 12, 13. Saat dia lihat wajahku, dia langsung menangis. Ya, aku ngerti sih, aku berantakan banget. Tapi ayolah. Itulah saatnya dia bilang kalau dia nggak tahu harus kemana dan langsung masuk ke apartemenku. Aku benar-benar nggak tahu siapa anak ini. Dia terlihat kacau. Aku mulai bertanya, jangan-jangan dia gila. Aku suruh dia keluar atau aku bakal telepon polisi. Dia memohon agar aku berhenti. Dan dia bilang sesuatu yang mengubah hidupku selamanya. Aku Keia, anakmu. Duniaku terpecah belah. Aku mulai bertanya siapa aku sebenarnya. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Anakku meninggal kan? Akhirnya Keia menjelaskan semuanya. Dia dibesarkan oleh tanteku. Tanpa sengaja, dia tahu kalau aku ibunya yang sebenarnya saat dia masih kecil. Sejak saat itu, dia selalu ingin bertemu denganku walaupun tanteku melarang. Aku harus duduk sesaat. Anakku nggak pernah meninggal. Semua orang bohong padaku selama ini. Kenapa mereka bilang kalau dia meninggal? Saat aku tanya kenapa dia ada di sini, semua jadi semakin rumit. Kayak bilang kalau dia hamil. Dan tanteku mengusirnya dari rumah. Aku merasa seperti melihat diriku sendiri di kaca. Aku melihat ke arah box pizzaku dan apartemenku yang penuh game. Aku sadar aku nggak punya pilihan. Keia butuh rumah. Keia ada di situasi yang sama dengan aku beberapa tahun lalu. Aku nggak bisa mengirim dia keluar seperti orang tuaku. Aku nggak bisa menolak atau bohong padanya seperti semua orang bohong padaku. Jadi, aku sambut Keia ke rumahku dan aku bantu dia melalui masa kehamilannya. Untuk pertama kalinya, aku merasakan koneksi dengan seseorang. Beberapa minggu pertama rasanya berat. Dia nangis setiap hari. Tapi setelah beberapa bulan, Keia bertanya padaku kapan dia bisa bertemu ayahnya. Aku bilang kalau sudah bertahun-tahun Carter hilang. Dia menggelengkan kepalanya dan memberikan aku surat. Di situ tertulis, "Hai nak, kita belum pernah bertemu. Tapi aku sayang padamu, ayahmu Carter." Itu adalah tulisan tangannya. Kamu tahu rasanya mau muntah dan melempar konfeti secara bersamaan? Itu yang aku rasakan saat itu. Dia masih ada. Kapan dia balik dari Jerman? Kenapa dia meninggalkan aku? Aku melihat ke depan amplop itu. Gak ada alamat pengembalian. Tapi surat itu dicap dari kota tempat aku tinggal saat ini. Aku membalik surat itu dan melihat kalau itu ditulis dengan kertas rumah sakit lokal. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Bersama Keia, aku langsung pergi ke rumah sakit terdekat untuk bertemu dengan dia. Aku tanya perawat apakah ada yang bernama Carter kerja di sana. Tapi semua orang bilang enggak. Aku merasa terpukul. Aku sadar mungkin dia hanya pasien. Aku mencari dia online, tapi gak ada hasilnya. Akhirnya, aku menyerah. Lagi. Mungkin aku memang gak jodoh dengan Carter. Walaupun itu membuat aku sangat sedih. Aku harus melalui proses kelahiran sendirian lagi. Saat Keia mulai kontraksi, aku langsung membawanya ke rumah sakit. Dia takut. Tapi aku bilang kalau semua akan baik-baik saja. Kalau aku bisa, dia juga pasti bisa. Saat dia melahirkan, perawat neonatalnya masuk. Saat aku melihat mata perawat itu, jantungku langsung berdebar kencang. Itu Carter. Aku kenal mata itu. Aku melihat air mata mulai membendung di matanya waktu dia sadar itu aku. Aku melihat name tag dia, Andrew, nama tengahnya. Kami berjalan ke lorong. Tanpa ragu, aku menciumnya. Aku menangis, bertanya kenapa dia meninggalkan aku. Dia cerita yang sejujurnya. Orang tuaku membayar dia untuk meninggalkan kota dan mengancam akan membuat hidupnya sengsara kalau nggak pergi. Dia nggak pernah pergi, tapi hidup sebagai Andrew. Aku nggak percaya. Tapi aku tahu sekarang kebohongan ini sudah berakhir. Di hari itu, kami bisa memeluk cucu kami. Dan anak perempuan kami
Untuk pertama kali